Berapa kali kita memulai tahun baru dengan resolusi indah dan dengan semangat yang menggebu-gebu buat ubah sesuatu di hidup kita. Dan beberapa bulan setelahnya, kita lupa dengan resolusi tersebut dan menjalani hidup kita sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan akhirnya kita terjebak di lingkaran tersebut dan tidak ada yang berubah dari hidup kita. Kita seringkali menyabotase diri sendiri secara tidak sadar dan akhirnya merugikan diri sendiri juga. Sabotase diri dapat meliputi perilaku yang merusak kesehatan atau perilaku yang menghalangi kemajuan dalam karir atau hubungan, seperti menghindari tanggung jawab atau mengabaikan tugas penting. Sabotase diri terjadi ketika seseorang secara tidak sadar atau sadar mengambil tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai pribadinya sendiri. Makanya pada rangkuman buku Stop Self-Sabotage karya Dr. Judy Ho PhD ini, kita akan membahas 6 langkah untuk mengubah cara berpikir, bertindak dengan benar, dan mencapai tujuan dengan kesuksesan. Langkah pertama, fokus pada pemikiran kita. Di langkah pertama ini ada 6 jenis pemikiran yang menyulitkan atau memicu seseorang melakukan sabotase diri. Untuk mengatasinya, jelas kita perlu mengidentifikasi dulu jenis-jenis pemikiran tersebut. Jenis pemikiran yang pertama adalah overgeneralizing, yang berarti mengambil satu fakta dan langsung melompat pada kesimpulan, dan biasanya kesimpulannya itu buruk. Misalnya, seperti kita ngerasa kesel sama teman kita hanya karena dia belum membalas chat kita. Jenis pikiran yang kedua adalah Schultz-based thinking, yang berarti terlalu bergantung pada aturan atau harapan kita tentang bagaimana sesuatu seharusnya berjalan. Sama seperti teman kita yang tadi, seharusnya dia udah balas chat kita sekarang. Jenis pemikiran ketiga adalah black and white thinking, yang hanya memperbolehkan dua kemungkinan terjadi tanpa memikirkan kemungkinan lain. Contohnya ketika kita ketemu teman di jalan, tapi teman kita nggak menyapa kita, lalu dengan tegas menyimpulkan bahwa teman kita adalah orang yang sombong. Jenis pemikiran keempat adalah mind reading, yaitu kita berpikir seakan bahwa kita tahu pemikiran orang atau niat orang lain. Kalau bahasa sehari-harinya itu sok tahu dengan pemikiran orang lain. Jenis pemikiran kelima, discounting the positive. Biasanya terjadi ketika kita meremehkan hal-hal baik tentang diri kita atau hal-hal yang telah kita lakukan. Dan jenis pemikiran terakhir, personalization, yang mengacu pada setiap pemikiran di mana kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu gimana cara untuk mengetahui jenis pikiran apa yang sebenarnya kita punya? Caranya, ketika kita menjalani hari, cobalah untuk mencatat setiap pemikiran yang terbesit saat kita menjalani hari. Lalu ketika malam hari, cobalah untuk melihat kembali dan mereview. Maka kita akan melihat jenis pikiran apa yang selama ini kita miliki. Langkah nomor 2, menonaktifkan pemikiran yang memicu. Ada seorang perempuan bernama Mawar. Mawar seringkali emosi dengan pacarnya karena pacar Mawar ini sangat lambat dalam membalas chat. Dan ketika hal ini terjadi, Mawar seringkali marah dan berpikir bahwa pacarnya ini sedang selingkuh dengan perempuan lain. Padahal yang terjadi adalah tidak seperti itu. Akhirnya karena sudah tidak tahan dengan sifat Mawar, pacarnya pun memutuskan hubungannya dengan Mawar. Sayangnya kisah Mawar tidak berhenti dan terus terulang dengan lelaki yang berbeda-beda. Hingga akhirnya Mawar mempelajari urutan-urutan yang terjadi ketika ia bersikap seperti ini, yaitu pemikiran, lalu perasaan, lalu tindakan. Jadi Mawar berpikir dulu kalau pacarnya selingkuh, lalu karena pemikiran ini dia mulai merasa cemburu. Lalu karena cemburu akhirnya dia marah-marah ke pacarnya yang tidak tahu apa-apa. Tapi lain cerita, kalau misalnya Mawar memberikan waktu untuk istirahat sejenak sebelum mengambil tindakan selanjutnya. Sama seperti kita dapat beristirahat sejenak dan menenangkan diri sampai lebih banyak fakta yang tersedia sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang benar. Belajarlah untuk mengalihkan fokus kita ke diri sendiri dan jadilah pengamat yang objektif yang melihat secara keseluruhan sebelum mengambil kesimpulan. Langkah ketiga, mengubah kebiasaan lama. Dari Mawar, mari kita beralih ke seorang pemuda bernama Roy. Roy adalah seorang pemuda yang seringkali menunda-nunda kerjaan. Roy juga tidak konsisten dalam menjalani hari. Terkadang Roy bisa rajin mengerjakan semua tugas dan proyek, namun seringkali Roy juga malah asik menonton film favoritnya dan mengerjakan proyeknya di malam hari. Dan hasilnya proyek tersebut tidak maksimal atau bahkan bisa dikatakan asal-asalan. Buku ini mengajarkan kita pemikiran ABC sebelum memutuskan sesuatu. Yaitu A adalah antecedent, yaitu sebuah peristiwa yang terjadi sebelum kita bertindak. B adalah behavior,
yang adalah perilaku atau tindakan yang kita ambil, dan C adalah consequences, yaitu konsekuensi yang mengikuti akibat tindakan yang kita ambil. Jujur deh, apakah kita sering kali sama seperti Roy? Jika iya, cobalah gunakan pemikiran ABC supaya kita bisa lebih memikirkan konsekuensi jangka panjang yang mungkin terjadi. Setelah kita tahu kalau kita memiliki kebiasaan buruk beserta konsekuensi yang akan mengikuti, maka seharusnya kebiasaan kita akan berubah menjadi lebih baik. Langkah keempat, menuju tujuan. Kita telah mengidentifikasi bagaimana dan mengapa kita seringkali menghalangi kesuksesan kita sendiri. Maka sekarang saatnya untuk memfokuskan kembali pikiran kita ke tujuan. Untuk melakukan itu, ada dua hal yang sangat penting, yaitu motivasi dan kemauan. Dr. Ho menawarkan latihan berdasarkan gabungan dari dua metode, yaitu mental contrasting dan implementation intention. Caranya adalah dengan memperhatikan dengan seksama di mana kita berada sekarang dan di mana tujuan masa depan kita. Perhatikan juga segala rintangan yang menghalangi kita sekarang dengan tujuan kita di masa depan. Ini membantu kita membentuk harapan yang dapat diatur untuk mencegah kita merasa frustasi atau menyerah pada tujuan kita. Kemudian berilah nilai dari 1 sampai 10 pada tujuan kita ini. Jangan lupa pertimbangkan juga setiap tantangan yang potensial. Jika dirasa tujuan kita terlalu sulit karena banyaknya tantangan yang mungkin terjadi, atau dengan kata lain kita memberikan nilai di bawah 7 pada tujuan kita, maka ubahlah waktu pencapaian tujuan itu. Lalu pecahlah menjadi langkah-langkah kecil dan buatlah cara untuk melewati langkah-langkah itu. Jangan lupa buat secara spesifik sehingga kita tidak terkejut dan kita memiliki panduan saat berjalan menuju tujuan yang kita inginkan. Ini juga akan membantu kita menjaga semangat supaya tidak mudah menyerah. Langkah kelima, menjaga fokus kita. Meskipun dengan pikiran yang segar, peralatan yang baru, dan rencana yang solid, sangat mungkin di tengah perjalanan kita akan terjadi persoalan yang tidak terduga yang akan mengancam kita keluar dari jalur ini. Ketika kita mengalami ini, tidak perlu merasa tersesat. Kita dapat menggantikan segala kebingungan dengan kejelasan dengan mengingatkan diri kita tentang apa yang paling penting bagi kita. Maka dari itu, buatlah juga list mengenai nilai-nilai apa yang kita anggap penting, lalu urutkan dari yang terpenting hingga yang paling tidak begitu penting. Lihat nilai tersebut setiap kali ketika kita merasa kebingungan. Misalnya, Mawar yang ada di langkah kedua tadi. Mawar menetapkan nilai rasa ingin tahu. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika pacarnya lambat membalas chat. Mawar menetapkan ini karena siapa tahu yang sebenarnya terjadi bukanlah apa yang seperti yang selama ini ia pikirkan. Makanya nilai-nilai ini nantinya akan terus mendorong kita menuju tujuan. Langkah keenam, membuat rencana visual. Ini adalah langkah terakhir dan lagi-lagi siapkan catatan kita. Kita akan membuat blueprint for change. Pertama, beri judul dan kemudian gambarlah 5 kotak dalam satu baris di bagian atas. Lalu isi dengan 5 nilai teratas kita. Di bawahnya, gambarlah kotak yang lebih besar dan terpusat. Gunakan kotak tersebut untuk menulis tujuan yang spesifik dan dapat dicapai yang kita buat pada langkah keempat tadi. Kemudian gambarlah garis dari tujuan ke nilai-nilai kita. Apakah mereka terhubung dan sesuai dengan nilai yang kita inginkan? Jika tidak, maka kita harus menyesuaikan nilai atau tujuan kita lagi. Turun ke bagian paling bawah dan gambarlah 4 lingkaran dengan huruf L, I, F, E di bawahnya. 1 huruf per lingkaran. L adalah low atau kepercayaan diri yang rendah. I untuk internal belief atau keyakinan internal. F untuk fear atau ketakutan akan hal-hal yang tidak diketahui. Dan E untuk excessive desire atau keinginan berlebihan. Jika ada elemen ini yang terasa relevan untuk kita, buat catatan di dalam lingkaran sehingga kita selalu dapat melihat dampaknya pada faktor lain. Kemudian, antara bagian atas dan bawah, gambarlah persegi panjang tipis dan vertikal di bagian kiri papan. Pastikan sisakan sedikit ruang di sebelahnya. Catatlah catatan dari 3 langkah pertama tentang jenis pikiran kita. Dan di sebelah kanannya, gambar lagi 4 kotak dengan 2 di atas dan 2 di bawah. Pada baris dan kotak pertama, tuliskan rencana kita untuk mengatasi tantangan dari langkah keempat. Dan di kotak sebelahnya, tuliskan konsekuensi yang muncul dari mengikuti rencana tersebut. Lalu barulah di 2 kotak terakhir ini, catat perilaku dan konsekuensi lama kita. Dan akhirnya kita akan merasa lebih baik karena kita memiliki blueprint. Dan ketika kita sedang merasa butuh kekuatan, kita bisa melihat blueprint ini dan memperoleh semangat kita lagi. Itu tadi adalah rangkuman dari buku Stop Self-Sabotage. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar untuk membuat menggali diri lebih baik lagi.